Saat kita masih kecil, kita sudah diajarkan untuk selalu berdoa sebelum tidur, dengan harapan agar kita memiliki mimpi yang indah, tidur yang nyenyak, dan bangun dalam keadaan segar bugar. Namun apa jadinya jika tengah tertidur pulas, tiba-tiba bahaya datang? Seperti beberapa kasus kejahatan, di mana pelaku memanfaatkan malam hari sebagai waktu yang tepat untuk melancarkan aksi mereka. Dikarenakan kondisi yang gelap, bisa dengan mudah menyusup dalam pekatnya malam. Seperti kisah nyata satu ini yang akan kita bahas. Sebelum itu, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Yang baru saja menemukannya, bantu dengan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Buat kamu yang sedang berpuasa, semoga ibadahnya lancar ya. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke awal cerita. Kita kenalan dulu ya, dengan seorang wanita parubaya berinisial Ona yang telah berusia 54 tahun. Tinggal bersama kedua anaknya di desa Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wanita parubaya itu merupakan pengusaha catering. Kehidupan mereka dinilai cukup baik, dan hubungan antar tetangga juga dirasa baik, tidak pernah ada masalah. Hingga pada tanggal 31 Mei tahun 2023, tepatnya pukul 3:30 dini hari, anak Ona yang berinisial LS tengah tertidur bersama adiknya di kamar sebelah. Tersentak kaget mendengar teriakan ibunya yang minta tolong. Bergegas ia keluar kamar sambil ikut berteriak minta tolong. Keadaan yang gelap gulita sambil mencari ibunya yang ternyata berada di ruang tamu. Setelah lampu dinyalakan, betapa terkejutnya ia melihat tubuh sang ibu dipenuhi cairan merah akibat beberapa luka yang didapatnya. Sementara itu, ia melihat kaca jendela depan rumah telah pecah. Diduga digunakan pelaku untuk masuk ke dalam rumah. Hingga beberapa warga terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan histeris dari anak korban. Sayangnya, korban Ona tidak dapat tertolong. Pagi pun menjelang. Banyak warga yang mendatangi rumah korban dan personel dari Polsek Bandar Pasir Mandoge pun sudah tiba di sana. Petugas Inafis melakukan olah TKP sebelum akhirnya mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkari untuk diautopsi. LS yang tengah berduka berusaha memberikan informasi semaksimal mungkin untuk tim penyidik. Ia berkata jika merasa tidak memiliki masalah dengan siapapun. Keseharian ibunya hanya bekerja dalam usaha catering miliknya. Di sela tangisnya, ia meminta agar pelaku segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Di sisi lain, para tim penyidik menemukan sarung pisau yang ditemukan di dekat rumah korban, tepatnya di perkebunan sawit. Dan setelah diselidiki, itu adalah milik pelaku. Singkat cerita, pada keesokan hari atau hari Jumat tanggal 1 April 2022, gerak cepat tim Satreskrim Polres Asahan dapat mengetahui keberadaan terduga pelaku yang rupanya tengah melarikan diri. Saat itu, terduga ditangkap saat perjalanan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, dan hendak kabur ke Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria bernama Edi Suryanto Gultom berusia 25 tahun. Karena melakukan perlawanan, ia dihadiahi timah panas yang menembus betisnya agar mudah dilumpuhkan. Kemudian ia dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Lantas, apa benar ialah pembunuh wanita parubaya yang berinisial Ona? Apa ada hubungannya dengan keluarga korban? Dari sini kita akan mengetahui kasus rumit yang membuat kita geleng-geleng kepala. Tarik nafas dulu ya teman-teman. Terbongkarlah suatu peristiwa yang memilukan. Entah ini murni penyebabnya atau memang pelaku sengaja menanamkan alasan tersebut agar ia bisa dikasihani. Mari dengarkan baik-baik. Setahun sebelum peristiwa ini terjadi, rupanya Ibu Edi Gultom atau ibu pelaku sedang sakit parah. Jelas ini membuat sang anak bersedih. Ia begitu menyayangi ibunya. Pengobatan apapun sudah diupayakan demi kesembuhan sang ibu. Namun bukannya sembuh, sakit ibunya semakin parah karena tahu jika suaminya telah punya kekasih baru. Mengetahui hal ini, Edi Gultom sang anak
hanya bisa diam dan tak berani menanyakan perihal kebenarannya itu kepada sang ayah. Akhirnya, sang ibu yang sudah tak mampu bertahan meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti keluarga itu. Tangis anak laki-laki dipendam dalam hati. Yang ia tahu, penyebab kematian sang ibu karena perselingkuhan yang dilakukan ayahnya. Sebenarnya Edi masih menghormati kekasih baru ayahnya itu. Seiring berjalannya waktu, setahun sudah ayah dan kekasih barunya resmi berpacaran. Entah kenapa bayangan ibunya yang menangis dan merasakan sakit sering membuatnya hilaf dan ingin melampiaskan dendam. Pernah ia mengingatkan kedua remaja tua itu, namun peringatan seperti apa tidak terlalu jelas ya teman-teman. Kalau menurut Miyasih, si Edi Gultom mengingatkan ayahnya jangan berpacaran dulu karena ibunya baru saja meninggal. Nah, bukannya sadar, kedua insan di mabuk cinta itu malah tambah mengeratkan pegangan tangan mereka. Ini yang membuat pelaku mendidih emosinya, apalagi ia berpikiran jika sang ayah dan kekasih barunya telah berpacaran jauh sebelum ibunya sakit. Seolah tak diberikan kesempatan untuk bersabar, pada sore hari sebelum peristiwa itu terjadi, tepatnya tanggal 30 Maret tahun 2022, lagi-lagi ia melihat sang ayah dan korban sedang duduk di sebuah warung. Karena sudah tak sanggup menahan emosinya, pelaku merencanakan serta menyiapkan alat untuk membantai korban. Ia pun telah membeli tiket dengan tujuan Makassar, karena setelah melakukan aksinya, ia berencana kabur dan kerja di sana. Kemudian malam hari pun tiba, tepatnya pukul 2:30 dini hari, pelaku mengendarai motor milik temannya yang saat itu tengah menginap di rumah. Kemudian pelaku menuju rumah korban sambil membawa sebilah pisau panjang. Setibanya di rumah korban, ia memarkirkan motornya di bawah pohon sawit yang berada di depan rumah korban dan mencari cara untuk masuk. Pandangannya tertuju pada kaca depan yang sudah agak rusak. Kemudian ia memukul lagi kaca tersebut supaya badannya bisa masuk. Saat itulah suara-suara yang ditimbulkan membuat korban bangun dan menuju ruang depan. Seketika pelaku yang sudah siap dengan pisaunya mengarahkan pisau itu ke tubuh korban secara bertubi-tubi. Hingga korban terkapar dan mengerang kesakitan karena tak sempat untuk melawan. Secepat kilat, pelaku keluar dan membuang pisaunya di sekitar kebun sawit dekat rumah korban. Kurang lebih begitulah kronologi yang menewaskan korban Ona. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda mengatakan di tubuh korban terdapat 3 kali tikaman dan 14 kali tebasan, mengindikasikan jika pelaku benar-benar dendam. Dari pemeriksaan lebih lanjut disertai bukti dan keterangan para saksi, pelaku diganjar dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah teman-teman, sampai sini dulu videonya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan menginap ke rumah temanmu apalagi membawa motor. Jika ada pendapat lain, mohon tulis di kolom komentar ya. Tentunya kita turut berduka untuk korban. Semoga anak-anaknya diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Dan untuk pelaku, selamat menikmati hari-harimu di dalam jeruji besi. Mian mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!